Keesokan paginya, Bayu tak membuka warung lebih awal seperti biasanya. Ia duduk termenung di kursi plastik, secangkir kopi hitam di tangan, namun tak satu tegukan pun masuk ke mulutnya. Pikirannya masih tertinggal di pemakaman tadi malam, di nisan tua yang mengandung nama dan kenangan yang pernah ia lupakan, Ningsih. Perempuan lugu yang dulu sering mengantar ibunya belanja ke warung. Yang dulu malu-malu memberikan ketan serundeng buatannya sendiri. Yang pernah ia ejek, bahkan ia permalukan di hadapan teman-temannya karena mengaku suka padanya. Lihat mukamu di cermin dulu, sih, katanya waktu itu, dingin, angkuh, dan kejam. Kini gadis itu menjadi sosok yang menghantui warungnya setiap subuh. Sekitar pukul 7 pagi, suara sandal menyeret di pelataran tanah warung memecah keheningan. Mbah Rini, tetangga tua yang tinggal sendirian di seberang jalan, datang hendak membeli gula merah dan minyak goreng. Bayu, yang biasanya hanya mengangguk sekilas, kini menatapnya dengan ragu. Ketika Mbah Rini membayar dan hendak pergi, Bayu menahan langkahnya. "Mbah, jenengan tahu orang bernama Ningsih?" Mbah Rini terdiam. Matanya yang keriput perlahan menatap Bayu, lalu ia meletakkan kantong belanjaan ke bangku depan warung. "Ngapa nanya ke jeneng kui, yuk?" tanyanya pelan, dengan logat khas desa. Bayu menjelaskan singkat, tentang pembeli yang datang setiap pukul 4 pagi, membeli barang yang sama, dengan uang yang selalu basah dan berbau aneh. Tentang wajahnya yang pucat, senyum dingin, dan bagaimana ia hilang di jalanan berkabut. Wajah Mbah Rini langsung berubah. Ia mengambil tasbih dari saku kebayanya dan mulai merapal istighfar pelan. "Ningsih, gumamnya dengan suara lirih. Anak itu dulu baik, polos, sayang, hatinya patah gara-gara lelaki. Semenjak ditolak dan ditertawakan, ia tak pernah bicara lagi. Orang tuanya nemu dia gantung diri di sumur belakang rumah. Kuburannya dipindah ke pemakaman lama karena katanya arwahnya nggak tenang." Bayu terpaku. Jari-jarinya gemetar, menggenggam meja seolah ingin menyangkal semua itu. Mbah Rini mendekat. Suaranya kini lebih serius. "Kalau dia sudah mulai datang ke mimpimu, yuk, itu artinya wis minta diselesaikan. Kau harus kuat. Kadang yang datang sebelum azan subuh, bukan dari dunia kita." Bayu hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu warungnya bukan sekadar tempat dagang lagi. Ini adalah panggung penebusan, tempat masa lalu kembali menagih hutangnya. Dan malam nanti, ketika pukul 4 datang lagi, Bayu tahu ia tak bisa lagi hanya diam di balik rak gula malam itu. Bayu tak berani memejamkan mata. Ia duduk di kursi depan warung, mengenakan jaket lusuh dan memegang senter di tangan kanan, sementara tangan kirinya memeluk tubuhnya sendiri. Dinginnya malam terasa menusuk, tapi lebih menusuk lagi adalah perasaan bersalah yang makin menggigit tiap kali mengingat wajah Ningsih. Jam dinding menunjukkan pukul 3.48. Bayu sudah berdiri. Ia tahu tamunya akan datang lagi. Tapi kali ini, ia berjanji pada diri sendiri, ia takkan diam. Ia harus bicara. Ia ingin meminta maaf. Tepat pukul 4, suara langkah perlahan terdengar. Tidak dari depan, tapi dari belakang warung. Bayu mengernyit. Biasanya Ningsih muncul dari depan etalase, mengetuk pelan seperti pembeli biasa. Tapi malam ini berbeda. Ia menyalakan senter dan berjalan pelan ke belakang. Senter menyorot tumpukan karung beras bekas, kayu bakar, dan drum air. Tak ada siapapun. Namun, Bayu. Sebuah bisikan. Pelan. Ding. Tepat di dekat telinganya. Bayu menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu datang dari arah sumur tua di belakang warung. Sumur yang sudah lama ia tutup karena airnya pahit dan sering berbau amis. Dengan napas memburu, ia mendekat pelan ke sumur. Tutupnya dari papan kayu reyot, ditindih batu bata. Tapi malam ini, papan itu terbuka sedikit. Seolah ada sesuatu yang baru saja keluar darinya. Krek, krek. Suara gesekan kayu. Bayu berjongkok, menyenter ke dalam sumur. Gelap. Tapi samar-samar, di antara bau tanah dan lumut, ia melihat seikat rambut panjang tergantung di dinding batu sumur. Tubuh Bayu gemetar. Tiba-tiba, ada bayangan putih melintas di sisi kirinya. Ia berdiri cepat, menyorotkan cahaya, dan di sana, tepat di bawah pohon pisang, berdiri sosok Ningsih. Kali ini tak tersenyum. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi, dan darah menetes dari bibirnya yang membiru. "Aku belum selesai, yuk," ucapnya lirih, dengan suara seperti angin dingin musim kemarau. Bayu mundur, tak bisa bicara. Ningsih melangkah pelan ke arahnya, tangannya terulur. Tapi sebelum menyentuh Bayu,
Suara azan subuh dari masjid terdengar keras dan panjang, menggema sampai ke warung. Ningsih berhenti. Matanya berkedip sekali, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti ditiup angin. Bayu jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Di tanah, tempat Ningsih berdiri tadi, tersisa 3 benda, sabun mandi, lilin putih, dan kapas. Dan di atasnya, selembar uang 5 ribuan basah, dengan noda darah kering di pinggirnya. Sejak kejadian di sumur belakang, Bayu tak lagi bisa tidur tenang. Matanya sering terpejam, tapi tubuhnya tetap terjaga, seolah jiwanya ditarik ke tempat lain, ke ruang gelap yang tak punya waktu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Bayu berdiri di dalam warungnya sendiri. Tapi bukan warung yang biasa ia kenal. Rak-raknya penuh debu, lampunya temaram, dan bau busuk menyengat dari dalam etalase kaca. Ia berjalan pelan ke arah kasir, dan mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mayat Ningsih, pucat dan membiru, duduk di balik meja dengan mata terbuka menatap kosong. Tiba-tiba, mayat itu tersenyum. "Bayu, kamu ingat sekarang? Ingat caramu menertawaiku? Di depan semua orang. Aku hanya ingin dicintai, itu saja." Bayu mundur, mencoba bicara, tapi suara dalam tenggorokannya tak keluar. Mulutnya terkunci, dan tubuhnya seolah tenggelam ke lantai. Tanah di bawahnya basah, dan perlahan berubah menjadi lumpur. Dari lumpur itu, tangan-tangan lain muncul, menarik tubuhnya ke bawah. Lalu suara azan subuh terdengar, keras, menyayat, memecah mimpi seperti kaca. Bayu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia menggigil. Di lantai kamarnya, jejak kaki basah mengarah dari pintu menuju ranjangnya. Dan di samping bantal, tergeletak kain kafan kecil, digulung rapi, masih lembab, dan mengeluarkan aroma melati menyengat. Keesokan paginya, Bayu tak buka warung. Ia pergi ke rumah Mbah Rini membawa kain itu. Wanita tua itu menyambut dengan wajah cemas dan langsung membakar dupa serta kemenyan. "Sudah waktunya, Yu," kata Mbah Rini lirih. "Ningsih nggak datang hanya untuk menakutimu. Dia bawa luka, dan kamu yang membuatnya. Arwah yang terluka, kalau tak ditenangkan, bisa berubah jadi dendam yang menular." Bayu menggertakkan gigi. Ia sadar. Ini bukan hanya rasa bersalah. Ini adalah pengampunan yang harus ia minta, sebelum arwah itu memutuskan menjemputnya, bukan sebagai pedagang, tapi sebagai teman di alam sepi. Udara dini hari terasa lembab, seolah embun belum sempat jatuh sepenuhnya ke tanah. Di luar warung, langit sudah mulai berubah warna, perlahan kehilangan gelapnya. Namun, di dalam, suasana masih tegang. Pria tua itu duduk diam dengan sisa kopi yang belum disentuh. Sementara Narti mencuci gelas-gelas bekas pelanggan malam tadi dengan mata masih melirik sesekali ke arah tamunya. "Sudah lama saya tidak kembali ke sini," gumam pria itu pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Narti tak menjawab, tapi telinganya menangkap setiap kata. Tangannya berhenti menggosok gelas. Ada sesuatu dalam nada suara itu.